Tidak semua harta suami milik. Kenapa? Oh, antar marah kalau saya sebut. Udah, saya tinggal ya. Jadi ilahi anta maksudi. Coba diulang maknanya apa? Itu yang kemarin terjemahan, Tuhanku engkau tujuanku. Sekarang maknanya menjadi zikir riayah. Wahai Tuhanku, wahai zat yang paling berhak dituju, wahai sumber kasih sayang, wahai pencipta ketenangan, wahai pencipta kebahagiaan, anta maksudi, bantulah aku menjadikan engkau sebagai tujuanku. Gitu ya. Jadi kalau zikir hatinya nggak tenang, tetap zikir nggak? Kalau sholat hatinya nggak bahagia, sholatnya ditinggal nggak? Tapi banyak loh ibu-ibu ngomong gini, aku ini udah sholat ya Allah. Ke Ustadz ngomong, Ustadz aku di sholat Ustadz, udah ikut pengajian Ustadz, udah ikut TKN Ustadz sama ajengan Ustadz. Tapi kenapa aku yang diuji, bukan tetanggaku yang nggak ikut ngaji? Benar nggak? Oh banyak. Itu bukan di Batam aja, di mana-mana ya. Jadi kalau ibu sholat supaya nggak diuji gitu, zikir supaya nggak diuji, nggak usah zikir ya. Emang ada ayat hadis yang menyebutkan zikirlah kamu tidak diuji, ada nggak? Ini kalimat tolong diingat. Cobaan ujian itu hanya bagi orang yang menyimpan ego di dalam dirinya. Cobaan ujian hanya dirasakan, hanya menimpa orang yang ada ego dalam dirinya. Ego kepada Allah ini yang paling bahaya. Keakuan, kedirian. Adakah orang yang lebih banyak diuji melebihi baginda Rasulullah SAW? Ada nggak Pak? Istri satu udah pusing kan? Nabi istrinya 13, pusingnya 13 kali. Nabi muridnya 104.000, musuhnya lebih banyak dari itu. Kita ini baru musuhan tetangga udah pusing. Ustadz baru disindir sama Ustadz udah pusing, udah sakit kepala. Tak siap berjuang berarti ya. Masuk ke majelis, ada dia, lah jadi ngaji. Banyak kan yang begitu? Itu ego namanya. Oh berarti cari pengajian yang bisa kita kuasai gitu, yang bisa akil gitu. Mau yang begitu? Gak usah ngaji. Gak usah bertuhan lah, gak usah beragama. Orang yang akan diuji lebih besar itu rasanya kalau dia nyimpan keakuan dalam dirinya. Padahal beban hidup paling besar itu Rasulullah. Ujian paling banyak itu Rasulullah. Asyadun nas bala'an al-anbiya tsummal ladzina yalunahum. Yang paling banyak diuji itu para nabi, lalu pengikut nabi, lalu pewaris nabi. Tapi karena nabi itu keakuannya nol. Kalau kita bukan nol, begini. Kalau nabi itu nol keakuannya, maka nabi tidak merasa diuji. Coba ibu gak kenal sama orang, terus disuruh sama dia, siapin minum buat aku. Itu ujian ego loh. Ya kita kan ngomong, kamu siapa nyuruh-nyuruhku, gitu gak? Kenapa sama suami malah belum minta suami kita kasih? Karena ego cinta sudah lebur kepada suami.
Saya nggak mau loh ya nafkahin yang bukan istri saya, nggak mau. Capek ngeraktir 20.000 aja ngitung-ngitung, ngasih Pak Ogah 2.000 aja kayaknya gimana gitu ya. Bener nggak? Kita mau U-turn tuh ya, mau muter balik. Tiba-tiba ada Pak Ogah ngeluarin 5.000 aja kayaknya rumit. Tapi kalau sudah senang seseorang, mau dia makan berapa aja, kris gitu ya, selesai. Ketika seorang yang kita suka mau bayar, dia bingung, udah dibayarin bang, senengnya bukan main. Kenapa ada orang mau berkorban begitu? Karena egonya beberapa sudah lebur kepada orang yang dia suka. Dan Rasulullah SAW disebut Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah, karena keakuannya sudah lebur dalam cinta kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah masih bertanya. Sayyidah Aisyah ini masih dalam bimbingan Rasulullah. Sahabat itu pasti ada keakuannya. Ini ibu-ibu kan sering kritis nih sama suami. Nah, itu mungkin pewaris Aisyah barangkali ya. Kita perlu memaklumi itu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah, suamiku, engkau ini kan sudah diampuni, ngapain capek-capek sholat? Benar juga kan? Cerdas berarti ini orang. Sayyidah Aisyah itu cerdasnya bukan main. Udah diampuni kok, masa masih pikiran? Saya ketemu kalimat yang begitu, ini bukan perempuan yang ngomong laki-laki. Dia ngomong ke seseorang yang ngerasa dirinya wali. Apa kata dia? Masa wali wiridan gitu. Masa wali capek-capek zikiran? Kan wali. Kalimat ini mirip dengan Sayyidah Aisyah. Kan engkau Nabi, sudah dijamin, ngapain lah sholat sepanjang itu? Ngapain capek-capek berjuang? Kan sudah dijamin sama Allah. Paham? Apa jawaban Nabi SAW? Afala an akuna, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa cinta, rasa terima kasihku kepada Allah? Jadi mustahil orang syukur berterima kasih kalau dia nggak cinta. Maka ibu-ibu ini nggak akan pernah menghargai suami, menghargai guru kalau tidak ada rasa cinta. Kenapa kita hargai orang?